Ya, Anda kembali bersama kami dalam Pro Kontra, begitu ya. Mungkin ke Pak Yugi dulu ya, karena memang tadi itu seperti katakan Pak Said Didu, kadang-kadang memang swastanya emang tidak mampu, begitu ya. Misalnya jalan tol, begitu, bahkan banyak yang tidak jalan. Beberapa sampai sekarang yang diserahkan di swasta kan ada yang mandek begitu ya, tidak dijalankan. Saya melihat dulu era, ya kita bicara rezim yang sebelumnya kan. Bahasanya ambil dulu proyek, ya kan, cari funding, ya kan. Ya, betul. Tapi pas ambil jalan, mungkin lagi koles, mungkin lagi financier dari asingnya, jadi nggak bisa bantu, akhirnya dia diamkan. Kita mesti akui itu. Tapi ke depan sudahlah, yang lewat udah lewat. Pak Jokowi juga kemarin bilang, ini yang 800 perusahaan ini kan bukan zaman saya loh, kata dia kan, zaman sebelum-sebelumnya gitu. Kita lihat ke depan, Pak, tanggal 20 mungkin kita direncana panggil lagi. Dijanjikan setengah hari, diskusi lagi setiap permasalahan, termasuk saya yang maritim perikanan sama yang lain, sama kadin-kadin daerah. Nah, mudah-mudahan kita juga try to be objektif, Pak. Masukannya ini, solusi yang diharapkan, kalau itu disetujui, ekspektasi omset naik atau ekspor, atau kesejahteraannya naik berapa persen. Itu yang akan kita sampaikan. Kita juga tidak mau. Kalau menurut Anda Pak Rizal, apa yang perlu disampaikan nanti diskusi ini, masukannya begitu ya untuk membenahi BUMN? Lebih banyak. Pertama, nggak bisa model pendekatan BUMN seperti sekarang. Ya, asal naruh pejabat direksi atau preskom sebagai entertainment lah. Yang kedua, alat balas budi kampanye. Apa namanya ini, alat untuk naruh orang bermasalah supaya nyetor dan loyal. Harus dicari orang-orang profesional. Dan setiap calon harus punya strategi apa? Profit oriented. Ya. Tapi Pak, maaf saya potong ya, yang menaruh orang-orang bermasalah itu kan rezim yang dulu. Sekarang apa masih begitu, Pak? Masih begitu kok. Oh, masih ya? Masih gitu. Oh, kirain sudah tidak. Jadi fokusnya sederhana saya bilang. BUMN itu semua pemasoknya KKN. Minta turunin biaya. Jadi waktu di Gresik saya minta turunin biaya $8 per ton, direksi ngangkat tangan. Pak Ramli, nggak bisa dong, inflasi kan 7%, kos harus naik 7%. Saya jawab, mohon maaf, jangan ngajarin Dr. Rizal Ramli soal inflasi. Dia itu salah satu ekonom paling top di Indonesia. Cie. Tapi sederhana kok, semua pemasok BUMN KKN. Suruh turunin $8, kalau nggak ganti pemasok yang lain. Swasta-swasta, banyak kok yang mau. Betul, Pak. Dan kita berhasil turunkan $8 per ton. Kemudian produktivitasnya itu hari kerja. Dari 250 hari kita naikin 300 hari. Ya. Jadi kuncinya sederhana. Contohnya BUMN perkebunan. Total 1 juta hektar. Swasta punya 11 juta kebun sawit. Biaya per hektar BUMN, PTPN, $2.000 lebih mahal daripada swasta. Karena banyak permainan di dalamnya. Nah, kalau dibenahin itu, $2.000 kali 1 juta hektar, pemerintah dapat duit $2 miliar. Daripada nguber orang punya handphone, atau bayar pajak, apa namanya nih, sepeda. Lakukan yang gini-gini dong. Dan sepeda mini anak saya kena pajak nggak ya? Berburu di kebun binatang. Baik, tapi Pak, ada sependapat tadi sebenarnya seringkali semua pemasok dan lain itu KKN semua. Jadi seandainya dibuka begitu ya, tendernya begitu, swasta bisa masuk. Saya katakan begini. 80% persoalan BUMN selesai adalah menempatkan orang baik dan benar di BUMN. Itu 80% sudah selesai. Karena sebenarnya di bawahnya tuh orang-orang sudah profesional semua. Yang 80% kegagalan di atas. 80% kegagalan itu penyebabnya karena menempatkan orang yang sebenarnya mencari pekerjaan. Itu ini saya. Nah, itu jadi sebenarnya BUMN benar, Pak Rizal, ditempatkan orang baik, karena di bawahnya itu orang sangat profesional. Nggak ada namanya cari ahli perbankan yang terbaik itu pasti dari bank BUMN, ahli semen terbaik pasti dari semen. Tapi ujuk-ujuk langsung masuk orang yang ini. Nah, orang di bawah itu udah paham betul apa namanya, tidak ada yang bisa menyaingi SDM profesionalnya BUMN di level sampai 1 tingkat di bawah direksi. Pas di atas, saya waktu di CSM BUMN menseleksi hampir 10.000 orang. Dan saya tahu persis semua. Nah, dulu saya melakukan, siapa yang paling banyak memonya dan paling banyak teleponnya, itu yang pertama saya coret. Karena biasanya orang seperti itu adalah orang yang
banyak utang budi, dan biasanya kurang pede terhadap dirinya. Nah, integritasnya biasanya. Nah, jadi menurut saya BUMN ke depan begini sih saya bilang. Mari besarkan BUMN untuk menghadapi globalisasi, ya Pak, ya, menghadapi globalisasi dan go internasional, dan jangan karena BUMN menang bersaing tahu-tahu Kadin mengeluh kenapa kami kalah. Ya tingkatkan juga swastanya supaya bisa bersaing. Baik, gitu. ini yang mungkin ditanyakan lagi ke Pak Yugi tadi itu, mengeluhnya ini sudah tepat tidak Kadin ya? Karena tadi itu Jokowi mengatakan jangan-jangan motif politik, karena ya tadi itu kondisinya seperti itu sebenarnya tadi. Politik sih enggak, karena dari satu hari pagi sampai sore itu kelihatan lah mana orang politik mana enggak. Ini murni lebih banyak menengah ke bawah gitu kalau saya lihat keluhannya. Dan harapan kita ini aja lah, positive thinking, kita lihat ke depan. BUMN harus siap global, tapi kalau ada segmen yang sebenarnya BUMN core bisnisnya fokus ke yang dia urusin, ya silakan kepada pihak swasta, Kadin, HIPMI, yang lain-lain gitu. Silakan aja. Tapi kalau kita mendengar lagi memang masih ada anak perusahaan yang agak diamat, ya kita kan komplain lagi ke pemerintah. Tanggal 20 kita akan iniin lagi lebih detail teknisnya. Kuncinya kan Pak Said bilang tadi, pengawasan atau juknisnya memilah-milah lahan itu gitu Pak. Jadi saya juga begini, saya ingin juga mendorong BUMN cobalah masuk mensuplai konglomerasi swasta. Apakah bisa masuk? Supaya fair juga. Ini kan swasta mengeluh nggak bisa masuk ke BUMN. Padahal kami juga tahu masuk ke konglomerasi swasta BUMN nggak bisa juga. Jadi sama-sama begitu. Gitu Apakah perlu ada peraturan juga Pak? Diri, Selain tadi itu menekan kos segala macam, ada peraturan juga yang kemudian melarang kartel atau konglomerasi semacam itu? Kalau itu sih ada cara yang lebih canggih. Kebanyakan big business di Indonesia itu jago kandang. Sederhana, rasio ekspor terhadap salesnya di luar sawit itu dari pasar dalam negeri 90%. Ya, 10% hanya ekspor. Di Korea, di Jepang, kebalikannya 90% ekspor. Jadi kita dorong yang gede-gede ini konglomerat untuk jadi jago dunia. Supaya lebih kompetitif. Setuju. Otomatis kalau dia jago dunia, dia perlu skala bisnis yang lebih besar. Dia akan membawa perusahaan menengah sama kecil untuk jadi rantai suppliernya. Sehingga nilai tambahnya makin lama makin besar. Nah, cara mendorongnya seperti apa ini Pak? Kemitraan strategis. Pak Chung Hee, dulu Indonesia sama Korea sama miskinnya tahun 60. Di situ juga ada konglomerat kecil waktu itu. Dikasih fasilitas, kredit bunga murah, pasar dalam negeri, fasilitas. Tapi dikaitkan dengan performance ekspor. Konglomerat, dikasih semua fasilitas ini, tapi harus ada jadwal ekspor. Dan Pak Chung Hee monitor. Di Indonesia, Pak Harto kasih fasilitas yang sama konglomerat, kredit bunga murah, likuiditas, kemudian pasar dalam negeri, fasilitas teks macam-macam, tapi tidak dikaitkan dengan ekspor. Sehingga mereka hanya jadi raksasa jago kandang, kecuali di bidang sawit. Kan memalukan, kita ke seluruh Indonesia, kita tanya produk Indonesia, cuma 2 ada, Super Mie, Indomie, seluruh dunia, di Afrika ada, di Arab ada, atau obat itu, tolak angin. Tanya barang elektronik kagak ada buatan Indonesia. Ya, jadi kita harus ubah struktur dari konglomerasi. Kalau mereka jago dunia yang besar-besar, dia akan nyeret yang menengah sama bawah ini. Kayak misalnya Toyota, pemasok spare partnya perusahaan kecil sama menengah. Saat ini sudah ada kebijakan-kebijakan yang mendorong tadi itu ya, agar bisa meningkatkan ekspor. Jadi sebenarnya BUMN kan memang salah satu program dia harus ke dunia, ke go global betul. Go internasional. Saya pikir yang bisa masuk itu kan konstruksi banyak. Kemudian semen, telkom, bank sudah harus masuk. Udah mulai banyak yang masuk. Jadi, nah itu yang saya katakan itu yang harus menarik. Tapi memang kita harus akui bahwa pasar kita memang terlalu sangat menarik. Siapa tahu dia lari keluar, asing yang masuk mengisi di sini. Jadi itu juga pertimbangan. Ngapain saya ngejar Singapura yang pasarnya 5 juta, meninggalkan Jakarta yang 20 juta pasarnya. Kan kira-kira begitu. Itu saya beri contoh Pak Said Didu. BRI itu unit desanya terbaik di dunia. Ya, bukan kebetulan kita dulu ketua tim reformasi waktu di Harvard Team tahun 80-an. Ya.
sebetulnya kalau Bank BRI masuk di Myanmar, masuk di yang bukan Singapura sama Malaysia, kalau ini bank-bank kita pasti kalah karena cost of money-nya tinggi. Tapi masuk di bawah itu ke Vietnam, ke Myanmar, akan jadi rajanya di situ. Karena model bisnisnya memang bagus dan sangat efisien, ya. Itu bank bagus. Rakyat akan jadi raja di Asia Tenggara. Tapi di dalam negeri siapa yang mengisi begitu kan? Mereka udah ngisi, mereka udah nguasain pasar dalam negeri. Maksud saya itu contoh-contoh. Jadi saya bilang begini, memang itu harus jadi program di BUMN. Itu harus jadi program bahwa dia harus jadi gini, fungsi BUMN itu karena menyerang sana, pasar sana, dan mempertahankan pasar dalam negeri. Kira-kira begitu. Jangan menyerang sana semua, kebobolan backnya, gol juga nanti. Jadi, nah karena bagi saya tidak bisa mengharap ekonomi sebesar ini swasta disuruh menghadapi globalisasi. Harus BUMN juga ikut menghadapi globalisasi supaya itu yang juga dipertanyakan juga. Ini masih ada satu segmen lagi ya. Kita break dulu nanti ke Pak Yugi. Pemirsa, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.